Waktu itu kejadian maghrib, ceritanya kita ngobrol-ngobrol bertiga, datanglah ini, woi gabung dong. Dia ini jahat, asli di badannya ini bukan satu sosok, dia ada 3 sosok di badannya ini. Saya gampar, kayak kan, setan lu, kurang ajar, pakai cara pulang lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Retno Sutarto dalam Jagongan Mistis. Pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mensupport channel ini. Semoga ini menjadi amal baik kalian semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan rezeki, kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, serta kehidupan yang berkah barokah. Amin, amin, ya robbal alamin. Teman-teman, Jagongan Mistis kali ini sudah hadir di hadapan saya, yaitu Mas Hari Bule. Selamat datang Mas Hari di Jagongan Mistis. Terima kasih Bude. Ya, apa kabar? Alhamdulillah, selalu baik. Alhamdulillah. Nah teman-teman, Mas Hari ini seorang freelancer ya, juga filmmaker, di mana beliau ini banyak sekali memiliki cerita-cerita yang berkenaan dengan mistis dan spiritual. Nah, kali ini Mas Hari akan bercerita tentang satu pengalamannya, tentunya yang berbau-bau mistis juga. Selain itu juga ada pesan-pesan moral yang akan disampaikan. Nah, kita mulai ya, kita sapa dulu. Mas Hari, terima kasih ya sudah hadir di Jagongan Mistis Retno Sutarto. Baru ketemu pertama ini. Betul. Baru kenalan kita. Dan ini adalah teman dari Bang Hairun atau yang sutradara di tim cerita kisah dan Jagongan Mistis Retno Sutarto. Nah, Bang Hari, kita berbagi ya, kita sharing dengan teman-teman semuanya tentang cerita-cerita atau pengalaman dari Bang Hari sendiri mengenai pengalamannya yang berkaitan dengan mistis itu tadi ya. Ini kejadiannya waktu itu tahun 2007, Bude. 2007. Oke, silahkan Bang Hari bercerita. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak Bude atas waktunya dan diizinkan untuk mampir dan bercerita di sini di channelnya Bude. Terima kasih juga. Terima kasih banyak ini. Cerita ini bermula pada tahun 2007. Waktu itu saya masih kuliah. Kuliah saya waktu itu semester 4 kalau nggak salah. Ini kejadian ini di wilayah Depok, kota Depok, Jawa Barat, dan lebih tepatnya di salah satu kampus, bukan di salah satu kampus ya, tapi patokannya itu adalah salah satu kampus yang dimana kampus itu berada di pintu masuk kota Depok. Oh gitu. Nah itu di belakang situ kan, di belakang kampus itu banyak kos-kosan, kontrakan untuk mahasiswa dan para pekerja. Nah, ini awalnya sebenarnya sih tanpa disengaja, tanpa kita rekayasa, spontanitas karena keisengan dan penasarannya namanya anak muda, anak-anak kampus itu. Waktu itu kejadian maghrib, nggak ada maghrib, sekitar 6:30-an. Nah, di kosan ini kan kosan teman-teman kami nih. Iya. Nah, kosan campur atau putra-putri? Campur. Jadi tingkat di bawah ini cowok, khusus cowok, di atas cewek. Nah, kebetulan saya ada di salah satu kamar di bawah, agak pojok kanan. Situ saya bertiga. Saya, Iwan, dan satu lagi namanya Sugeng. Iwan ini yang punya kosan, dan Sugeng ini yang memulai kejadian ini, memulai insiden ini, memicu sampainya ada cerita ini. Tapi Sugeng itu tinggal di kosan itu? Enggak. Enggak. Jadi Bang Hari di situ, terus ini temennya yang di luar kosan ya? Bisa dibilang base camp. Oh gitu, suka ngumpul di situ. Waktu itu kita bertiga, datanglah
anak kosan atas, dan memang teman kita juga walaupun beda jurusan. Anak atas berarti putri. Putri. Oke. Saya jurusan informatika dan yang putri ini, 2 orang ini jurusan broadcasting. Saya sebutin namanya satu Ria. Kebetulan saya udah lama banget dari semenjak lulus nggak pernah ketemu. Nggak apa-apa, justru saya pengen mencari orang ini. Oh gitu. Mana tahu bisa nyambung lagi silaturahmi kita. Amin. Satu Ria, satu lagi saya lupa namanya, sebut aja Deborah. Oh gitu. Nah, dan mereka ini satu suku. Suku Jawa, suku luar Jawa. Suku Sumatera Utara. Oh Sumatera Utara. Datang, bergabung lah, ikut ngobrol dengan kita. Dan memang awalnya sebelum 2 cewek ini datang, si Sugeng ini kalau bisa dibilang dia orang indigo. Dia bisa baca orang. Ya. Bisa baca orang, karakter orang, dan orang kedepannya dia tahu nih orang ini gini, nih orang ini begini. Berarti Dan dia juga bisa melihat bisa, sosok tapi nggak goib full. gitu. Oh nggak full. Nggak full. Tapi lebih ke membaca karakter. Lebih membaca itu tadi. karakter, lebih ngeliat ke depannya seperti apa. Oh gitu. Nah ceritanya kita ngobrol-ngobrol bertiga, datang lah ini, weh gabung dong, ayo gabung ngobrol-ngobrol. Pertama ceritanya ini si Iwan dibaca, lu orangnya begini. Nanti lu begini, lu nggak bisa deh, jangan lu kayak gini. Nah si 2 cewek ini hanya ikut mendengarkan. Gue mau dong, gitu, kata yang si Deborah ini. Iya. Gue mau dong. Bener, kata Sugeng. Bener nih mau gue baca, tapi nanti jangan ngambek ya. Kalau ada sesuatu yang sensitif gue sebutin atau ini, enggak emang lu tahu apa, coba tes nih, kata dia gitu. Oke, kita sambil bercanda-bercanda aja tuh, ngobrol nggak serius. Kita hadap-hadapan nih si Sugeng dengan si Deborah Si ini. Deborah, oke. Ria juga ada di situ ya? Dia ada di situ. Ngobrol, diperhatiin gitu. Kayak ngobrol biasa, dan ngobrol biasa tahu lu orangnya begini ya. Lu pernah ngalamin ini ya. Lu pernah lu orang tua lu ngedidik lu dengan cara begini ya. Oh, so tau lu enggak gitu. Padahal iya dari mukanya soalnya dia malu. Lu nih pasti demen makanan ini. Lu bulan ini kan lahirnya. Bulannya bener. Tanggal berapa? Tanggalnya gue nggak mau sebutin. Coba sebutin tanggalnya. Gitu. Udah bercanda lah kita lah. Sampai ngobrol, terus dia melihat sesuatu semakin dalam, semakin serius Sugeng ini. Lu belum lama ini habis bikin film kan? Lu bikin film di daerah Bogor ke sana. Nama daerahnya kalau nggak salah Ciapus. Lu bikin di daerah Bogor sana yang nggak disebutin. Iya. Kok lu tahu? Kayaknya lu ada yang ikut. Kayaknya lu ada yang ikut. Semakin ngobrol, diperhatiin. Tahu-tahu si Sugeng ini langsung kaget, langsung melihat matanya si ini dengan Beda gitu. Dengan beda dengan ini, dia langsung teriak, langsung menunjuk. Dia ini jahat, asli. Di badannya ini bukan satu sosok, dia ada 3 sosok di badannya ini. Apaan sih lu? Kata si Deborah. Lu kok nuduh gue kayak gitu, nuduh gue jahat? Lu jahat, sumpah lu jahat. Lu mau jahatin si Ria. Tapi sebetulnya si Sugeng ini menunjuk-nunjuk bahwa lu jahat itu kan sebetulnya bukan ditujukan ke Deborahnya ya? Atau maksudnya ditujukan ke sosoknya itu gitu loh? Kalau terakhir di cerita, di kesimpulan, jadi si Deborah ini memang punya karakter yang irian. Oh gitu, sehingga ada energi negatif yang ikut, dan nempel. kebetulan energi itu cocok Sama, dengannya. satu frekuensi. Iya, energi ini pun sama. Iya, berarti ya benar satu frekuensi, cocok dia. Mendekat. Bila ngomong lu jahat, lu mau jahatin si Ria. Ya, seperti itu deh. Kita ya kaget, lu biasa ayo kita bercanda kok serius. Kata saya gitu kan. Enggak bisa nih. Lu pergi lu dari sini. Sampai diusir seperti itu. Lu pergi dari sini. Ya kok lu ngusir-ngusir gua lu? Apa-apaan lu? Orang ngusir Ria nggak apa-apa. Sampai dia sempat nangis, sempat shock karena dituduh gitu, diusir-usir. Gua nggak mau tahu, lu pergi dari sini. Gua nggak peduli, lu nggak pergi, gua hajar lu. Sampai kayak begitu Sugeng. Jadi kayak orang kayak mulai kehilangan kesadaran. Gitu. Sampai kayak gitu akhirnya
dibawa sama Iwan sama Ria ke kamarnya Ria di atas. Saya yang coba menenangkan Sugeng. Nah dia kayak lagi naik Bude. Tahu-tahu dia kayak bersimpuh gitu. Kayak orang kesurupan. Mulai matanya mulai nanar. Nah sebetulnya Sugeng sendiri ada pengikut juga kan mestinya loh. Kemungkinan besar kalau setahu saya, sepemahaman saya, kalau orang-orang indigo itu apalagi yang ya umumnya indigo lah, yang bisa ngelihat ini ngelihat itu, biasanya memang pasti ada sosok di belakangnya. Gitu. Dan sosoknya ini bentrok. Dengan energinya nggak cocok dengan yang tadi gitu loh. Dia mulai ini matanya nanar, melek yang dia nanar lah kayak orang kesurupan tuh, seperti itu, dan mulai mengerang. Wah, saya sendirian. Saya waktu itu memang belum ada pengalaman apa-apa dan belum ngerti lah istilahnya. Sekarang pun juga belum ngerti Bude. Seperti itu mengarang, waduh. Dan sepemahaman saya waktu itu, seingat saya, kalau ada orang mulai kesurupan, entah biar kita tahu nih orang benar-benar kesurupan atau enggak, salah satu teknik meminimalisir kesurupan lebih jauh. Digampar. Oh gitu. Saya gampar. Kasihan dong. Serius, saya gampar. Saya pengen bukti ini orang benar-benar kesurupan. Dalam artian udah benar-benar kesurupan atau masih tahap penyesuaian energi yang ingin merasuk. Saya gampar. Kayak kan? Nggak, saya langsung nanar, tetap nanar. Saya gampar 2 kali. Gampar 2 kali dinengok, berbalik, di belakangnya itu dinding. Kebetulan di dinding itu ada poster Dewa 19. Oh gitu. Ada Dewa 19 di tengah, kiri Andra Ramadan gitarisnya, kanan Ahmad Dhani. Saya sama Sugeng ini fans berat Ahmad Dhani. Oh gitu. So gampar begitu dia nengok Dewa 19. Iya. Dia ngelihat Ahmad Dhani, saya tunjuk, lihat siapa? Panutan kita, men. Langsung istighfar. Sadar. Gitu. Sadar. Astagfirullahaladzim. Langsung diistighfar. Ayo Allah. Sadar deh. Kenapa gue langsung seperti itu? Waduh. Kacau kata dia, nggak beres nih. Pengaruhnya kacau nih. Nah, terus? Saya juga dibilang antara lucu, takut, tapi gimana ya? Orang sadar ngeliat fotonya Ahmad Dhani. Ya mungkin karena fansnya ya. Ya memang saya berusaha. Gitu. Bener, saya berusaha membangkitkan kesadarannya. Orang kan itu kan sebenarnya dalam proses alam bawah sadar yang meningkat kan. Kalau orang kesurupan itu, nah saya coba yang lagi proses naik ini saya coba turunin lagi dengan mengingat kesadarannya. Kesadarannya apa? Salah satu yang dia ingat Ahmad Dhani. Karena memang kita ngefans berat. Sampai tahu lah seluk-beluknya seperti apa kan. Sadarlah dia. Begitu sadar dia cerita, "Lu kenapa?" Saya bilang. Itu orang punya niat jahat, pengen nyelakain si Ria. Lu tau dari mana? Itu sosok di belakangnya itu gue nggak ngerti kenapa dia seperti ngincer si Ria ini. Nggak tahu si Ria ini ada apa. Seperti itu. Akhirnya, ya udahlah. Kita mendingan denger murotal yuk, biar sama-sama tenang, misalnya gitu kan. Nah, kita berpindah lah kosan, berpindah kamar yang tengah. Maaf Bang Ari, sebentar. Mungkin tadi saya nggak inget apa-apa. Kalau Ria itu backgroundnya dia kuliah di fakultas broadcast ya. Oh, berarti dengan si Deborah ini hampir sama ya. Satu jurusan gitu lah. Yang berkenaan dengan perfilman juga. Betul, gitu ya. betul. Okay. Oh iya benar. Makanya biasanya kan ada rasa yang nggak suka atau iri. Gitu. Dan memang mereka ini sekelas Bude. Oh, oke. Ya. Satu kelas. Oke, lanjut. Ya, ayo kita denger murotal. Kita pindah kamar di tengah. Itu kamar temen kita juga sama-sama jurusan informatika. Kita denger murotal. Nah, ini ada yang kelewatan nih. Pas si Deborah dibawa ke atas ke kamar dia sempat ngomong, "Lu nggak kayak gini lu jangan belagu." Sambil dia agak meneteskan air mata gitu karena diusir kan. Itu ngomong ke Sugeng. Okay. Karena memang bermasalahnya sama dia. Lu jangan, awas lu, gue bilangin kakak gue panggil kakak gue lu. Emang lu aja yang bisa, kakak gue juga bisa. Kakaknya juga ternyata ada sedikit kelebihan. Oh gitu.
Ditelepon lah kakaknya, ternyata pas kita lagi pindah kamar kakaknya datang. Si Sugeng sempet ngeliat tuh, wah ini kali nih, powernya mantep juga nih orang. Sempet dia bilang begitu, Rasa ya dia. powernya mantep nih orang, dia tahu. Akhirnya masuk kamar dia dengerin morotal aja kan, si ini turun kan, si Deborah ini ngobrol lah, karena ini ceritain lah sama si Deborah, oh gue dituduh gini sama gue ada yang ini yang ikut inilah itulah, mana orangnya itu. Nah saya kan di luar, saya dipanggil sama si Sugeng, dia manggil saya bule ya, sini, lu jangan jauh dari gue ya, gue mau dipus sama 2 orang ini. Kalau yang tadi gue usir, gue nggak terlalu khawatir. Kalau yang ini powernya gede, dia bilang. Yang kakaknya itu. Lu jangan jauh dari gue. Betul waktu itu kita setel Yasin di komputer kan, speaker. Dia di situ ada di samping. Masuklah kakaknya nih ke kamar itu, tapi si Deborah ini di pintu. Ngobrol, ditanya, kamu kenapa? Ada masalah apa dengan adik saya? Emang adik saya jahatin kamu? Adik saya pernah berbuat yang salah sama kamu? Dia nggak jawab satu patah kata pun. Si Sugeng Diem aja. Gak boleh kamu kayak gitu, kamu fitnah itu. Kamu kayak bukan orang berpendidikan. Kamu menuduh dengan tanpa dasar, kata dia kan. Kamu mendingan minta maaf deh daripada urusannya panjang. Dia diem aja. Kamu minta maaf nggak? Dia cuma manggut aja. Ayo minta maaf. Dia tanpa keluar sepatah kata pun. Jadi kenapa kok nggak jawab gitu si Sugeng? Atau memang sengaja ya untuk tidak lebih melebarkan konflik gitu? Kemungkinan besar iya. Atau mungkin kalau menurut saya jadi pertarungan 2 energi. Kakaknya ini kan gitu. sama si Sugeng. Dia ngerasain energi yang besar. Nah, si ini kan akhirnya emosi juga lagi si Deborah ini karena si Sugeng ini nggak ngomong. Lu ngomong dong kayak tadi. Tadi lu bisa ngusir gua. Sekarang lu diam aja kayak gitu lu. Banci lu, sampai keluar kata-kata seperti itu. Lama-lama nih si Deborah panas. Kok gua gak nyaman ya di sini? Panas nih gue nih. Memang sebelum dia ngomong si Sugeng ngomong bisikin saya. Liatin bentar lagi dia pindah, dia nggak kuat di sini. Bener, dia keluar. Panas gue di sini. Gak kuat gue, nggak nyaman banget di sini. Keluar lah dia. Ya udah kamu, kalau kata kakaknya, lihat aja nanti dampaknya ke kamu. Kalau bahasa kitanya mah. Itu kakaknya Deborah ya? Si Deborah bilang, si Deborah melanjutkan, tunggu lu ya, urusan kita nggak selesai sampai sini. Besok siap-siap lu, diancam seperti itu. Pulanglah dia sama kakaknya. Dia pulang sama kakaknya, pergi. Syria langsung turun. Ya kita ngeriung lah. Lu kenapa sih kayak gitu, jangan kayak gitu. Lu hati-hati ya, kata si Sugeng. Lu hati-hati sama dia. Emang kenapa sih? Dia baik-baik aja sama gue. Justru karena dia terlalu baik sama lu. Dia baik banget kan? Iya dia baik banget sama gue. Hati-hati. Dia punya maksud. Dia dasarnya sifat aslinya udah kurang bagus. Ditambah ada sosok yang ngikutin dia, otomatis mempengaruhi diri dia lebih parah. Lu hati-hati. Lu hati-hati ya. Jadi iya aja, masih belum ini kan, iya aja. Udah gitu, nggak lama nih, ini Sugeng pulang sama saya. Pulang ke rumah. Oh gitu. Nah, kan kebetulan waktu itu udah jam 9:30-an. Kita pulang, kita kan naik kereta bareng. Saya turun di Depok baru, Sugeng turun di stasiun Bojong. Di perjalanan dia ngomong, gue ngeri ini serius. Ini panjang nih, karena sosok ini sepertinya akan terus ngikutin, menghantui. Soalnya gue nyinggung 2 orang ini, bukan 2 orang, 2 sosok yang ngeri lah kata dia. Gitu. Terus gimana dong? Ya udah nggak apa-apa lah, kita Bismillah aja lah. Kita niat baik aja lah. Udahlah, kita pulang. Si Iwan kan yang di kosan nih. Ini cerita orang kedua. Nah, dia waktu saya pulang dia bilang, sialan lu jangan pulang dong, kata dia.
Ada bisa ada kejadian gini di kamar gue lagi, kata dia. Jangan pulang dong. Ya udah malam, 9:30 lu nginep deh. Nggak bisa, emak gue lagi sakit. Kata saya gitu kan. Saya pulang lah. Besoknya saya datang jam 8. Saya datang jam 8, pintu masih ditutup, masih Iwan. Dikunci. Pintu kamar dia, saya kodok-kodok. Woi, bangun. Woi. Saya manggilin namanya bukan Iwan, panggilannya Kotak. Karena orangnya memang mukanya kotak. Panggilannya Kotak kardus. Saya kodok, "Woi, Kotak, tak, bangun tak." Dibuka lama dia dengan muka yang letih, capek, kayak gimana badannya lesu gitu kan. Langsung terjatuh lagi di tempat tidur. Lu capek amat, kenapa lu? Kayak abis digebugin orang. Langsung dibilang, setan lu, kurang ajar, pakai cara pulang lu. Kenapa bang? Lu gak tahu sih semalam mati gue, hampir mati gue. Dikeroyok apaan lu? Keroyok cewek. Hah, setan lu, udah ngata-ngatain saya deh. Dicerita, lu balik itu sekitar jam 11 apa jam 12 itu. Malam. Ya? Malam. Si Ria ini nggak sadarkan diri. Oh gitu. Dia nggak sadarkan kamar diri. kosnya. Iya, dia. Oh, dia bergumam gitu. Dia nggak sadarkan diri. Nah, udah mulai aneh-aneh. Wah, kata dia, mana waktu itu cuma ada gue dan Gayuh. Gayuh itu yang punya kos-kos, yang kamar kos yang ada murotalnya. Nah, gue megangin kan, kata dia. Akhirnya coba gue pegang, gue inin HP-nya, gue lihat ada saudaranya kan nomornya. Hubungin lah saudaranya, suruh datang lah. Dan di situ Ria itu begitu datang saudaranya, dia lari itu lantai 2 atau lantai 3 saya lupa. Dia mau loncat dari balkon itu. Gue keburu dipegang. Mau ikut mama. Dia mau ikut mama. Sadar. Wah, berontak, ditarik kan. Sebetulnya yang masuk di tubuhnya si Ria itu bukan ada sosok kan ya, yang merasuki itu, sehingga dia seolah-olah melihat ibunya itu tadi kan. Akhirnya ditarik, dipegangin di kamar kan, dia non muslim. Ya kepercayaan kita muslim, ya udah yang muslim ya secara muslim didoakan. Kakaknya kan ya sama dia, ya udah secara ini kita berusaha mendoakan. Kalau kata si Iwan nih ceritanya, apa kok ya bisa gitu. Dipegang lah apanya lah, dipencet lah gitu kan sambil didoain. Nah habis itu Ria lagi proses itu, dia nangis tuh di situ. Pulanglah penghuni kamar yang ada di situ juga, yang di atas cewek. Dia pulang gak lama, masuk kamar, kenapa? Ini. Makanya jangan suka mainin cowok begitu tuh, dibecanda seperti itu. Dasar. Ini yang baru pulang nih. Temen sama-sama satu kosan. Namanya Kreta atau Greta gitu, saya lupa juga tuh. Itu senior kita. Dia beda jurusan. Nggak lama dia masuk, kurang lebih 5 menit, kesurupan juga. Mirip-mirip dengan Ria, nyanyi-nyanyi gak jelas, atau joget-joget di depan ini. Dia ngeliatin, keluar kamar kan dia ngeliatin gitu. Dia muter-muter, dia mau loncat juga. Kebetulan ada anak-anak cowok nih, yang jadi ada penghuni kos itu. Waktu itu ada 3 orang cewek di atas. Nah yang satu cewek ini kan pekerja di klub malam. Nah teman-temannya pada datang. Nah mereka ini yang ngejagain. Mereka ini megangin. Aku mau ketemu pacar aku. Dia seperti itu. Sama. Tadi ibunya si Ria, kalau yang ini pacarnya. Gitu. Wah benar-benar kolaps kata si Iwan. Wah pusing gue. Pas lagi kondisi gitu, si Iwan ini juga kebetulan bisa Budi. Cuma nggak seperti si Sugeng jauh, dia bisa merasakan dan sedikit-sedikit bisa melihat. Kata dia, itu banyak banget yang datang.
Dan di Ria itu yang masuk itu cuma 2. Di si Greta ini ada lebih dari 5 yang masuk. Gitu. Makanya yang megangin dia itu kurang lebih ada 6 orangan. Ria ini dipegang 3 orang, ini 6 orang yang megang. Karena tenaganya besar banget. Habis dari situ si Iwan ini ngelihat, ini banyak banget yang datang. Kebetulan dia punya pegangan. Oh, yang punya pegangan Si Iwan. Si kotak ini. Iya. Bentuknya itu minyak wangi. Di minyak wangi itu ada bendanya. Dia pakai minyak wangi itu seperti ini, ya biasa dilakuin. Ya bisa dibilang hodamnya lah. Hodamnya keluar, dia bilang ini jawara. Ini yang jagain gue. Berantem. Tarung. Cuma kata dia, jawara aku sih jago. Cuma tetap aja sejago-jago dia sendiri. Lawannya puluhan, mungkin ratusan. Bonyok juga. Iwan cuma megangin, ujung-ujungnya paginya tepar. Karena hodamnya dia sendiri udah habis istilahnya. Mungkin mati. Nggak imbang lah. Nggak imbang. Iya. Nah, akhirnya sampai menjelang subuh udah mulai sadar karena capek juga waktunya. Mereka pada tidur, si yang kesurupan ini mulai sadar, azan subuh itu mereka mulai sadar, langsung tidur, pules. Si Iwan ini kata dia begitu pules dia dijagain kakaknya, si Greta ini tetap masih dipegang sama temen-temen yang kos, yang pekerja itu. Turunlah, si Iwan di kamar langsung tepar. Makanya jam 8 saya datang kan. Iya. Makanya marah-marah. Kejadian malamnya ya. Malamnya. Setelah Bang Hari sama Sugeng pulang, ternyata ada kejadian seperti itu. Iya. Gitu. Hari kita lanjutnya gimana jadinya dong? Kata saya, kita nggak bisa diam aja nih kayak gini nih. Bisa jadi panjang nih. Tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain dulu nih. Badan gue habis kata dia. Capek gue. Kata dia kan badan gue udah nggak ada tenaga. Ya udahlah, lu istirahat, lu nggak usah masuk kelas. Udah gue aja yang masuk. Ntar kalau ada tugas ya kita joinan aja. Udah gue nggak kuat deh. Tidur lagi dia. Tapi Bang Hari sebelum kejadian pertemuan ya antara Bang Hari terus Sugeng, kemudian ada Ria, ada Deborah, kemudian kalian ada interaksi seperti itu, kondisi kos-kosan itu sebetulnya aman-aman aja ya sebelumnya? Aman-aman aja. Nggak pernah ada cerita kosan ini angker atau gimana, nggak pernah ada udah. Gitu. Baru setelah kejadian itu. Malam itu Bang Hari pulang sama Mas Sugengnya itu, terus tiba-tiba kejadian lagi seperti itu. Malamnya. Gitu. Artinya menimpa penghuni yang lainnya ya? Betul Budi. Orang setelah malamnya saya kuliah kan, saya kuliah pagi, malamnya itu ya saya ke tempat Iwan lagi, cuma ya dia tidur aja tuh. Iya. Seharian dia tidur aja. Ya udah saya ya nggak banyak inilah, saya kasihan kan, saya akhirnya nggak di kamar kos dia. Saya di kamar kos si Gayu yang ada Murota. Iya. Nah. Terus kenapa kok bisa akhirnya kejadian itu muncul gitu loh setelah pertemuan dengan Deborah tadi, terus interaksi gitu-gitu kan tadi ya, terus Deborah pulang, terus malamnya kok tiba-tiba ada kejadian itu lagi tuh, kenapa gitu? Ya kalau menurut saya sih, dan waktu itu Sugeng sempet cerita setelah akhir-akhirnya dia bilang, ya itu ada secara nggak langsung gesekan energi Sugeng yang membuka tabir si Deborah ini. Terbukanya sosok itu kan, tadinya sosok yang dilihat Sugeng itu tadinya nggak mau nampakin diri Bude. Dia berlindung. Itu sosok yang maksudnya yang leluhurnya si Sugeng tadi tuh, yang berlindung. Bukan, si Deborah ini. Oh, yang Deborah itu. Sosok. Jadi Deborah ini memang diikutin sama leluhurnya gitu lah. Ada satu, pasti biasa umum kan begitu. Iya. Nah, sosok yang dua sosok ini, yang jahat ini itu berlindung di belakang leluhur itu tadi. Leluhur itu. Oke. Makanya kemungkinan besar terbukanya tabir itu gesekan energi dan mempengaruhi lingkup sekitar. Dan mungkin saja di situ ada suatu perlintasan gaib. Iya, ada portal. Nah, itu
secara nggak langsung terbuka. Dan di situ di kosan itu bisa dibilang jadi apa ya, wangi, mengundang dari mana-mana untuk hadir karena adanya itu. Nah, saya lanjutin yang tadi Bude. Malamnya saya sampai malam, sampai maghrib digayu, saya pulang. Besok paginya saya dapat cerita lagi dari anak-anak kosan. Awal cerita saya nggak tahu, cuma dalam artian nggak ada yang cerita langsung, cuma saya dengar itu semalam siapa sih di dapur, kok berisik banget, lempar itu. Pada yang ngomong tetangga lagi. Nanya ke anak ini, nggak tahu Bu, nggak tahu saya. Jadi seolah-olah kayak ada aktivitas gitu ya. Itu padahal dapur itu bisa dibilang dapur bersih. Jarang lah orang yang mau masak gitu. Misalnya anak kos paling masak mie gitu kan, masakin air panas. Itu semenjak itu ada terus aktivitas setiap malam. Jamnya nggak tentu, kadang-kadang jam 11, kadang-kadang jam 1. Ada yang masak, ada yang masak. Tapi kalau didatengin nggak ada. Cuma memang udah berantakan. Suara-suara aja. Tapi berantakan juga. Berantakan. Udah dirapiin nih, udah digantung-gantung. Itu kan digantung. Terima kasih Mbak Eka. Terima kasih Mbak. Oke, ini kopinya. Siap. Saya jadi enak. Bukan jadi nggak enak, jadi enak. Boleh, saya minum dulu boleh? Silakan. Saya juga. Bismillah. Mantap. Lanjut Bang Hari. Sampai dapur berantakan. Jadi ada suara-suara, tapi kalau tengok nggak ada siapa-siapa, tapi kondisinya jadi berantakan. Ya. Karena kalau dibilang dari binatang pun, tikus plafon itu nggak ada lubang sama sekali, bocor aja nggak ada. Di bawah pun kalau dibilang tikus nggak ada lubang tikus, kucing juga nggak ada. Saya nggak pernah lihat ada kucing di situ yang dari luar masuk, itu nggak ada. Tapi itu hampir seminggu lah bisa dibilang selalu berantakan, selalu itu. Hampir tiap hari itu berantakan terus. Tapi penghuni kos sendiri itu dengar nggak suara-suara itu atau hanya tetangga? Dengar juga. Berarti sama-sama ya. Sama-sama dengar. Kalau jadi karena udah 2 hari berturut-turut seperti itu, akhirnya udahlah, nggak usah inilah dipikir apalah, mungkin udahlah nggak usah diambil pusing. Iya. Cuekin aja. Aja lah. Karena setiap dilihat itu nggak ada siapa-siapa. Habis dari situ beberapa hari kemudian, nah kan merasakan yang nggak beres nih Bude di kos-kosan. Sampai ada yang cerita, ada anak kos yang lapor ke pemilik kos. Pemilik kos itu tinggalnya nggak di situ. Ada beberapa rumah dari situ. Dia cerita lah, nih kok serem ya sekarang ya. Kok ada dapur kayak gini. Terus kayak malam itu pernah ngelihat di tangga itu ada yang sosok sekelebatan. Nah, terus kata ibu kos, yaudah nanti coba dipanggil deh orang pinter. Katanya seperti itu. Ibu kos itu tinggalnya di satu wilayah dengan kos-kosan. Satu wilayah. Tapi nggak di situ. Tapi nggak di kosan situ. Nggak di kosan. Beberapa rumah dari situ. Nah, besoknya didatangkan lah. Ini kalau nggak salah ini hari keempat ya, hari keempat atau hari kelima gitu. Didatangkan orang pinter. Dan ternyata orang pinter ini adalah satpam kampus. Satpam kampusnya. Dan memang orang situ juga. Dia datang, jadi cuma tabur-tabur garam sambil lihat-lihat begitu. Kata dia ini mah memang daerah perlintasan. Kalau istilahnya dia. Jadi nggak bisa ditutup, nggak bisa dibentengin, nggak bisa dikunci karena memang daerah perlintasan. Cuma dia nggak nyebutin kalau ini di sebelah mananya gitu. Dia nggak tahu kalau sebenarnya itu karena ada suatu kejadian insiden yang bikin kayak gitu. Dia cuma tahu ini perlintasan. Gitu. Kata dia seperti itu. Sebelumnya mungkin memang belum kebuka ya perlintasan itu. Tapi setelah adanya kejadian
yang tadi soal Deborah, kemudian Mas Sugeng, terus Bang Hari itu baru ya, baru kebuka. Kemungkinan besar iya Bude, kemungkinan besar iya. Soalnya kan kalau dari ceritanya sebelumnya kan emang nggak ada kejadian apa-apa. Nggak ada, nggak pernah ada. Aman gitu kan, aman. Nah, setelah malam itu kejadian interaksi itu baru. Saya rasa sih juga itu memang perlintasan. Cuma di perlintasan itu nggak ada celah untuk masuk ke dimensi manusia. Oh gitu. Karena adanya insiden itu terjadi gesekan, saling berbenturan energi. Ya mungkin ada celah di situ. Ada yang lubang gitu ada lubang terbentuk gitu. Terbentuk gate untuk masuk, dan daerah itu otomatis wilayah itu, kosan itu bisa dibilang wangi, jadi daya tarik untuk makhluk-makhluk itu. Gitu. Nah, setelah itu saya pikir udah kelar, udah datang orang pintar. Ternyata cuma sehari doang. Sehari dapur itu nggak berisik. Sehari doang dapur itu nggak berisik. Besoknya masih kembali lagi. Terus kata coba kan kalau nggak salah dihubungin lagi ke yang orang itu, kata itu biarin aja, itu mah paling besok-besok juga hilang sendiri, biar sampai capek aja, itu mah iseng. Jadi seperti itu doang, dibilang ya udah. Seminggu setelah itu Bude, pokoknya setelah seminggu itu kan masih belum beres nih. Si Sugeng akhirnya waktu itu kita ngumpul nih di tempatnya Iwan. Saya, Sugeng, Iwan, ada satu lagi namanya Pajar, panggilannya Habib. Karena mukanya kayak Habib. Oh gitu. Mukanya kayak Habib. Kita kan ngobrol-ngobrol, sharing gimana nih, ini kok kosan gara-gara yang kemarin jadi serem, gitu kan? Jadi banyak kejadian. Kejadian. Si Pajar ngasih saran, coba deh lu ke lantai 2, ke depan kamarnya Ria. Coba di situ lu lu kayak orang meditasi gitu, tapi di situ lu ngomong, lu minta maaf sama yang ada di sini semua. Gitu. Karena ini kan awalnya gara-gara lu kan. Iya sih, kata dia. Ini gara-gara lu kan mau buka-buka kan. Iya emang. Coba deh lu minta maaf di sana, di atas. Dan hari itu juga kita memang ada rencana ketemuan lagi dengan Deborah untuk mengclearkan, gitu. biar nggak ada dendam lah istilahnya, seperti itu. Akhirnya ini yang minta maaf dulu nih, siang-siang Bude. Waktu siang 1:30, seingat saya 1:30 itu. Sugeng sendiri di atas, saya dari bawah, saya ngeliatin dari bawah. Dia duduk diem, dia coba menenangkan diri. Dia di situ dia minta maaf. Saya minta maaf kepada seluruh penghuni yang ada di sini, terutama kepada pemilik wilayah, penguasa wilayah sini, atau Sugeng seperti itu. Karena saya kejadian ini terjadi, dan saya memohon kepada Simbah, dibahasakan Simbah, untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat kami nih manusia yang ada di sini takut. Saya memohon maaf dan memohon untuk kepada Simbah untuk tidak mengganggu lagi. Nah, seperti itu. Udahlah, seperti dia ngomong seperti itu, turun. Terus kita tanya, gimana? Ya nggak gimana ya deh. Nggak gimana. Yang penting gue udah berusaha, kata dia kan. Udahlah. Sore jam 4 datanglah nih si Deborah. Karena gue tuh janjian, yuk kita clearin yuk masalah yuk. Soalnya nih tempat ini gara-gara kejadian kemarin. Jadi gitu. Dan si Sugeng ini udah mau minta maaf. Dia berusaha menurunkan egonya. Iya. Artinya minta maaf juga ke Deborah. Datang Deborah beserta 2 temennya. Bukan kakaknya lagi. Bukan, temennya, temen satu kelasnya, temen Syria juga. Di situ rame. Kebetulan karena kita lagi ngobrol itu, jadi kayak yang tadi tuh saya, si Iwan Kotak, Pajar, Sugeng, ada teman-teman cewek, ada si Rianya juga ada. Rianya ada.
teman-teman ini saya ngomong yang teman-teman satu jurusan, Ria-nya ada di situ karena dia harus ada memang. Iya. Ria ada di situ, si Deborah dan 2 temennya. Ya, jadi dari pihak broadcast itu ada 4 orang, dari kita ada 5. Gitu. Jadi ada depan nih. Ini Deborah, ini Sugeng. Deborah di samping pintu. Samping pintu kamar kos. Saya di belakang. Dan waktu itu lucunya kan kita memang merencanakan itu, tempat itu angker. Saya punya barang-barang antik lah, Bude. Ada kujang, ada ya yang seperti itulah yang biasa umum dibuat jadi pegangan. Saya bawa itu semua. Ada 4 barang yang saya bawa. Kan karena memang orang tua itu hobi. Koleksi. Saya bawa semua di satu tas. Cuma bodohnya saya nggak tahu kunciannya. Passwordnya saya nggak tahu. Main bawa-bawa aja. Itu kan harusnya ada kunciannya kan. Ada passwordnya untuk pengaktifasiannya. Saya bawa gitu kan. Jadi tidak sembarang barang ya? Iya, nggak main asal-asal bawa doang. Ada isinya gitu. Nah, saya bawa semua, saya taruh di tas kuliah. Ngobrol lah ini si Sugeng dengan si Deborah. Si Sugeng ya dengan merendahkan dirinya, ya gue minta maaf kejadian kemarin, gue salah gitu. Hati. Ya, lebih tepatnya seperti itu. Gue meminta maaf gara-gara gue salah, gue ngaku salah. Entah itu nantinya bagaimana, yang penting gue ngaku salah di sini. Karena itu gue lebih minta maaf karena kejadian itu bukan cuma masalah kita berdua, akhirnya ngelibatin jadi banyak pihak, terutama kosan ini. Jadi bikin gak nyaman para penghuni kos, kata dia gitu. Masih Deborah ini dengan matanya begini, lu baru nyadar, melotot. Lu baru nyadar, kemana aja lu kemarin-kemarin, udah ngatain gue, ngusir gue, fitnah gue macem-macem lu. Enak banget, gampang banget lu minta maaf. Gitu. Gak segampang itu. Nah terus berarti belum terima dia ya? Belum terima. Lu kemarin bilang kan di badan gua ada siapa? Lu bilang kan ada 2 sosok. Lu pengen ketemu sama dia, kata dia gitu kan. Ditantang ya? Lu pengen ketemu sama dia. Gua panggilin. Begitu. Terus Sempat nanti Deborah tahu dong siapa yang ada di badan dia sebetulnya. Tahu. Di awal itu dia menyembunyikan. Ya makanya. Terus dia akhirnya kan timbul songongnya gitu kan. Terus dia akhirnya menyebut juga gitu. Bener. Terus dipanggil lah, dia begini Bude. Langsung suaranya perempuan, tetap suara dia nggak beda jauh, cuma berat, agak berat. Terus ngomong, kamu nantangin saya, kamu tuh masih kecil, kamu bisa apa, punya apa kamu buat ngelawan saya, digituin. Kesalahannya saya lupa dia ngomong apa aja, yang pasti si Sugeng itu digampar bolak-balik sama sosok itu. Sama si Deborah yang dirasuki sosok itu. Iya, artinya sosok itu lewat tangannya Deborah. Digampar. Wah. Cukup, apa masih mau lagi? Diem aja si Sugeng sampai hidungnya itu berdarah. Kena. Parah juga dong. Berdarah. Sampai hidungnya berdarah. Nah temennya ini ngomong, makanya lu jangan sok-sokan lu baru bisa gitu aja sok-sokan. Saya nih yang di belakang kesel juga kan, sialan temennya songong juga gitu. Orang ini masalah dia berdua nih gak usah ikut campur. Saya kan coba baca-bacaan Bude kan, saya baca-baca yang saya tahu. Ya barang-barang itu juga nih gimana caranya. Saya pukul-pukul itu barang-barang yang ada di tas di belakang. Keluar lawan saya gituin kan. Lawan minta tolong. Ya minta tolong gitu. Ngapain itu yang di belakang? Mau ngapain? Mau ngeluarin apa? Nggak usah sok baca-bacaan, mau kena juga. Langsung, sialan tahu dia. Saya gitu langsung, tahu dia. Sialan kacau. Udah nggak usah, kalau nggak mau ikut campur, kalau nggak mau diikut sertakan di masalah ini nggak usah ikut-ikutan. Kata yang si Deborah ini. Iya. Dia tahu siapa saya, kata dia gitu kan. Awas kamu. Saya masih belum puas. Dia ngomong kayak gitu. Tunggu aja lagi kamu. Kamu nggak akan tenang hidup kamu. Selesai ngomong gitu, langsung pingsan Deborah ini. Habis ngancam itu, sosoknya keluar. Dia lemes. Terus akhirnya sama temen-temennya,
Yaudah yuk nggak usah di sini yuk, udah yuk. Biarin aja tuh. Deh, lu gampar kan? Emang lu gua gampar? Gak nyadar deh. Wah, kenapa gue pas lagi nggak sadar? Coba gue lagi sadar, nggak gue gampar, bukan gue tendang, kata gitu. Gue diem aja. Sebenarnya diamnya menahan ya dia. Iya, menahan dia. Dia menahan. Saya di belakang Sugeng, saya usap-usap aja nih. Biar dia nggak ini lagi. Dah, belum selesai kok. Kita cari cara lain. Tenang. Sudah itu, Deborah dan temannya keluar. Udah ya, nggak usah sok-sokan lagi. Kalau mau luka lebih banyak nggak apa-apa, kata Deborah dan temennya. Udah lu nggak usah sok-sokan, kata temennya. Nggak usah ini, lu masih nggak ada apa-apanya lu, kata temennya gitu kan. Keluarlah, pergi. Langsung si Sugeng, kata begitu dia, langsung buang napas. Kata dia, kata si Pajar, gue nggak terima nih kayak begini. Saya bilang, iya gue juga gak terima. Gue baca-bacaan aja ditantangin, kurang ajar tuh. Setan manis sih, saya gituin kan. Gimana dong? Yuk ke tempat guru gue, kata si Pajar. Jadi kayaknya terus Gak terima nih. Kita datanglah ke UI. Nah itu di Kampung Kukusan, namanya Mas Agung. Maghrib kita sampai. Ada apa nih? Ketawa lah gitu kan. Itu siapa yang bawa barang tuh? Nyangkut di luar tuh, kata saya gitu. Saya ketawa-tawa aja. Emang ada berapa bang? Cuma ada atu. Oh cuma atu, perasaan bawa 4. Yang lain kemana? Nggak ada, cuma atu tuh, kata dia. Tapi nggak berani tuh, jauh tuh di atas, itu di pohon tuh. Dia nggak mau masuk ya? Nggak ya? mau. Apa? Ceritain aja, ada apa cerita? Kita cerita lah. Gitu. Ya udah. Emang masih bisa ketemu? Mau dikelarin nggak? Mau bang, udah tolong. Ya udah, yuk. Ya udah nih ikut deh ke kos-kosan. Balik lagi kita ke kosan. Waktu itu saya, Pajar, Sugeng, sama satu cewek, berlima sama Mas Agung. Kita balik lagi ke kosan, kita ketemu Ria, panggil lagi, biar selesai urusan. Panggil ke Deborah. Tadi waktu balik lagi ke yang pada saat digampar si Sugeng itu, si Rianya juga menyaksikan itu ya? Menyaksikan. Komentarnya Ria apa? Dia begini. Oh, dulu dong. Bingung aja ya dia mau ngomong apa. Kok sampai kayak begini? Oke, lanjut yang tadi. Datang, duduk, bang, ntar ya bentar, panggil orangnya dulu. Ya udah, biar selesai deh. Kata dia gitu, kasihan juga. Dia nengok gini dalam kosan. Panggil, nggak lama, udah, sekitar 5 menitan datang. Ya kayak tadi lagi posisinya Sugeng paling depan. Berhadapan-depan lagi temannya 2 orang, si Bang Agung di pinggir nih. Jadi kayak sebenarnya kayak ngebentuk lingkaran gitu loh kita. Yang bentuk lingkaran, cuma ada 2 orang di tengah, Sugeng dan si Deborah. Oh Deborah ada lagi di situ. Iya kan manggil dia. Buat Gitu. nyelesain urusan. Panggil lagi. Okay. Dan kebetulan di situ memang ada teman-teman yang lain juga. Base camp, base camp. Iya, jadi rame ya. Rame. Total 8 orang. 8-10 orang waktu itu. Udah gitu, ada apaan lagi? Belum puas juga, mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi sih? Enggak, gini maksud gue, kata si Pajar. Gue pengen nyelesain, kan tadi lu bilang lu masih ada dendam kan? Kata si Pajar gitu kan. Yalah gue dendam lah. Gue bilang gue gak bakal bikin hidup dia tenang. Kata Deborah, kasih Sugeng. Mau apa lagi, lu mau pada ikutan? Mau pada ikutan kena juga? Enggak, bukan begitu. Maksud gue gini loh, ini kan masalah yang bukan masalah bukan masalah cuma antar manusia kan. Ini kan masalah yang di luar kita. Sebenarnya kita nggak paham. Kata si Pajar membahasakan seperti itu. Ya terus maksudnya gini, gue ada temen nih yang ngerti lah sedikit. Maksudnya gimana kalau kita beresin lah dari secara gaib pun selesai nih urusan. Biar nggak ada dendam lagi. Diremehin. Sama Deborah. Siapa ini orangnya? Sama temen-temennya juga. Emang bisa apa bang? Punya pegangan apa? Kata temennya. Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma tukang parkir. Saya cuma nggak mau aja temen-temen nih pada saling musuhan. Nggak enak kan musuhan, kata dia gitu. Ini masalah apa sih? Kita ngomongin baik-baik lah. Lagian juga
ini kan harusnya nggak perlu digede-gedein lah. Malu juga sama tetangga, bijak lah. Si itu kalau nggak tahu nggak usah ngomong. Nah, si Deborah bilang nih ke si Mas Agung, lu orang yang baru dengar cerita dari satu pihak aja lu sok-sok ngambil kesimpulan. Lu kan nggak tahu sebenarnya kayak gimana kan? Kata si Deborah. Lu emang siapa sih? Digituin lagi. Nah temannya si Deborah ikut ngomong. Lagi lu ngapain lu ikutan kesini lu? Bisa apa sih emang? Ada temannya si Deborah kan. Si Mas Agung bilang, ya kita kan di sini mah temen-temen aja, ya nggak enak aja lah kalau keadaannya lagi bikin nggak nyaman. Kata dia gitu kan, kata Mas Agung. Lu ngerti nggak nih masalah apa? Ya gue nggak ngerti, makanya gue pengen tahu. Nah, emang lu beneran bisa apa nggak bisa? Nggak bisa apaan? Nggak bisa apa-apa. Gue nggak bisa apa-apa. Gue nggak ngerti apa-apa. Ini tuh kata dia, ini tuh urusan yang lu nggak paham, yang lu nggak bisa lihat. Oh, kayak gitu kata Mas Agung. Lu ngerti nggak Hodam? Kata dia gitu. Lu ngerti nggak penjaga, sosok penjaga? Oh, pernah denger sih, pernah tahu sih. Gitu. Nah, kalau emang lu tahu, pernah denger, lu tahu nggak siapa yang ada di belakang gue? Kalau emang lu bisa, kata si Deborah, lu panggil coba. Oh gitu. Ya, gue sih nggak bisa, cuma gue pengen coba aja. Gue nyoba bukan pengen sombong, gue pengen nyelesain masalah nih. Semoga sih bisa. Coba lu panggil kalau lu bisa, kalau emang lu hebat. Gitu yang kata si Deborah. Temannya nih pada begini semua. Bisa apa sih? Gitu. Oh ya udah sebentar ya, kata si Mas Agung. Dia duduk diem, dia begini. Tarik napas dia. Langsung tangannya ngepel begini kenceng. Langsung ketawa. Langsung begitu. Oh iya. Wah. Langsung lantai di dinding dihantam sampai goyang kayak orang gempa. Oh iya. Siapa tadi yang manggil saya? Mau apa? Mau ketemu saya? Ini saya. Langsung Deborah langsung shock. Masuk begini. Artinya yang masuk ke Mas Agung itu adalah sosok yang ada di Deborah. Bukan. Oh bukan. Berarti itu dari leluhurnya Mas. Bukan juga. Oh bukan juga. Nanti saya ceritain Bu. Oh gitu. Dia ngamuk situ. Wah, dihantam sama dia tembok. Wah, begini kita ngeri semua. Sampai begini. Sampai takut. Lu semua sini. Enggak, dia nggak ngomong enggak lu. Apa sih dibilang? Anak kecil semua pada sok-sokan ngurusin yang gaib. Pada ngerti emang. Sambil dia ngantem, gubrak, tahu-tahu. Siapa kamu? Mana kamu? Keluar sini. Begitu nunjuk ke si Deborah. Oh. Siapa pendamping kamu? Sok, nggak berani. Temennya ternyata punya pegangan. Macan. Temennya Deborah. Macan, pegangannya. Tapi jadi kayak kucing. Oh gitu. Langsung begitu Bude. Makanya saya antara takut sama lucu. Takut, macannya nggak berani. Coba begitu-gitu. Gitu. Tapi nggak berani nyerang. Dia malah mundur. Takut. Ayo, mana sini? Siapa? Yang tadi nantangin siapa? Kamu tadi minta saya datang. Langsung begitu. Ayo. Deborah langsung nunduk begitu aja. Jangan so tahu semua ditunjuk. Semua kita kena tunjuk. Kalau nggak mau urusan lebih panjang. Kalau nggak mau kamu sial semua. Jangan macem-macem. Anak kecil. Tahu apa kalian? Cukup. Sampai di sini kata dia. Selesai. Nggak usah ada urusan sama yang gaib. Kata dia gitu kan. Akhirnya Mas Agung sadar. Kata dia. Saya sampai, Mas, lu sadar belum Mas? Udah. Dibilang lah, Deborah. Itu tadi bukan yang ada di situ. Nggak bisa jawab. Diem, temennya pun diem, nggak ada yang bisa ini. Ya udah cukup lah ya dendamnya sampai di sini. Cukup dendamnya sampai di sini, nggak usah diterusin masalahnya. Ya kalau masih mau diterusin ya nggak apa-apa.
Saya sih siap digituin. Mm-mm. Kalau mau nyoba lagi sekarang apa besok apa kapan, siap. Nggak banyak ngomong. Pergi. Oh, pergi Deborah sama Pergi temennya. kabur betul-betul. Nggak ada satu patah kata pun yang keluar. Nggak ada. Pulang mereka. Udah selesai, udah ada kita ngobrol bercanda di situ. Mm-mm. Nah, pulang tinggal saya, Iwan, Sugeng dan Bang siapa? Siapa? Agus ya? Eh Siapa? Agung, Oh, Mas Mas Agung. Mas, gila lo Mas. Itu mau ini dia. Kata si apa? Si Sugeng. Kurasa bukan tuh Bang. Bukannya dia tuh. Bukan punyanya si Deborah yang masuk dulu. Dia nyengir ya. Ya emang bukan kata dia. Iya. Lalu siapa lu masukin? Yang gue masukin penguasa Depok. Oh, pantesan penguasa wilayah itu. Penguasa kan? wilayah, bukan penguasa daerah, penguasa wilayah. Sedepok. Pantesan kata gitu. Gila powernya. Itu baru Depok loh. Belum yang lain kata dia. Terus gimana dia? Nggak bakal berani lagi dia kesini. Itu tadi yang tanpa gue omongin kata dia, itu udah gue ancam. Berani-berani lagi ke kosan sini atau musik wilayah sini, habis. Dimusnahin. Iya. Seperti itu. Nah, semenjak kejadian itu, si ini nggak pernah datang ke kosan lagi. Si Deborah. Dan hubungannya Maria renggang. Oh gitu. Nggak pernah jalan bareng lagi, nggak pernah. Setelah itu, saya pikir ternyata udah selesai. Memang selesai. Secara dendam, secara ini udah selesai. Tapi kos-kosan kembali pulih Kembali seperti pulih. semula. Normal lagi. Oh. Normal lagi. Nah, di situ mulai terbuka, Bude. Mulai terbuka. Kenapa bisa ada dalam artian kenapa nih si ini bisa iri? Ya, si Deborahnya tadi. Karena memang satu sisi secara manusiawinya Ria ini memang anaknya gampang deket sama siapa aja. Dan dia banyak disukai sama orang. Baik mungkin ya dia. Oh, baik memang, gitu. baik memang anaknya care sama siapapun care. Jadi banyak yang demen sama dia, banyak yang inilah support dia dalam hal apapun. Nah, si Deborah ini nggak seperti itu. Dia pengen seperti itu. Makanya di balik itu kadang-kadang dia ternyata suka apa ya? Bikin hoax tentang si Ria. Tapi ternyata nggak mempan hoaxnya. Ada cowok yang demen sama si Ria, ternyata demenan si Deborah. Nggak mau Deborah. Nggak mau cowok ini, maunya sama Ria. Itu semakin sakit hati ternyata di situ. Satu sisi manusiawi itu. Yang lebih parah lagi, yang kenapa ada dua sosok mengikuti si Deborah ini, berawal dari Ria. Jadi kan mereka dapat tugas kelompok di broadcast ini kan, bikin film. Si Ria bikin film tentang horor. Dia itu bikin di daerah Cibatok. Si Deborah bikin di daerah Ciapus. Dalam waktu yang bersamaan. Itu kan dua daerah yang berbeda. Iya. Memang nggak begitu jauh lah. Temanya juga berbeda kan? Temanya ini pembunuhan, satu ini horor. Iya. Oke. Nah, awal ceritanya itu dia itu pertama ngecek tempat, ngecek lokasi. Siapa nih yang Si Ria. Ngecek Ngecek? lokasi. Oh, cocok nih di sini. Itu ide cerita udah ada. Tapi begitu ngecek lokasi cocok, dia bikin cerita ulang. Terus naskah ulang. Nah, di situ dia nggak sadar. Jadi dia nulis cerita, begitu dia jadi, cerita kok begini. Jadi ada sosok yang ke dia, jadi menceritakan kisah hidupnya. Si Ria, maksudnya menceritakan kisah hidupnya melalui si Ria. Masuk tanpa sadar ditulis di naskah. Ya udah bikin ini film. Itu film harusnya 3 hari kelar, ini sampai 6 hari. Baru kelar, karena memang banyak banget gangguannya. Dari kamera nggak bisa nyala, lighting yang kebakar, sampai ada beberapa yang kesurupan di tempat itu. Ternyata tempat itu yang dipakai itu tahun 90 awal, itu tempat pembantaian satu keluarga. Anaknya bapak ibu dan anak 2 perempuan. Yang perempuan digantung di rumah itu, bapak ibunya digorok kalau nggak salah. Ya Allah.
Astagfirullahaladzim. Nah, yang satu itu nggak begitu jauh dari situ, di air terjun dilempar. Sebelum itu diperkosa dulu. Ya Allah. Dilempar. Jadi itu ceritanya jadi mirip cerita yang Yang di di naskah rumah itu. Di naskah Oh. itu. Sampai katanya waktu jadi, kan cerita jadi setan di kuntilanak. Itu real. Katanya itu di kamera tuh, serem banget katanya. Padahal make up-nya nggak seserem itu. Iya. Tapi itu, wah katanya ngeri Jadi ngeliatnya. sosok yang sebenarnya masuk ke situ. Itu dia Bude. Ada Itu. memang yang kayak gitu. Sampai kayak begitu. Nah, si Deborah kan bikin film. Si Deborah ini ternyata bikin film di tempat di mana pelaku pembunuhan itu ada di situ dulunya. Oh, gitu. Makanya saya bilang ini dendam masa lalu. Iya, Kenapa? iya. Karena ada keterkaitan. Iya. Ini orang usahanya kaya, dia kan rekan bisnis, tapi ya begitu, saingan. Iya. Jadi bantai, dan ini juga sugihan. Orang yang di sini. Makanya itu yang ikut si Deborah itu ya sosok yang dari sini yang bos. Iya, karena pesugihan itu tadi kan. Ngikutnya ke Deborah. Ngikutnya ke Deborah. Kenapa dia mau mencelakakan Syria? Karena Syria ini yang ngikut si anak cewek 2 ini ngikut ke Syria. Oh, ya makanya dia dendam pengen ini nyelakain si Ria gitu. Itu dia. Oke. Itu dia. Itu berarti ini juga ya, maksudnya kita kadang-kadang kan nggak nyadar ya. Kita di suatu tempat mengadakan suatu kegiatan, tiba-tiba ada yang nempel gitu loh, dan kejadiannya real di tempat itu juga gitu loh. Energinya ketangkep kan, seperti itu. Bener. Di sisi lain, itu yang tempat di Deborah, tempatnya Ria adalah film yang menceritakan tentang apa tadi? Pembantaian gitu. Horor. Secara nggak sengaja dalam waktu yang bersamaan mereka melakukan syuting bareng, tapi ini berkaitan gitu loh. Dua cerita, dua tempat berkaitan yang ternyata keduanya itu juga memiliki sejarah yang sama pada masa lalu gitu. Tepatnya sejarah kelam. Iya, sejarah kelam gitu loh. Makanya itu terbuka. Dari suatu peristiwa gitu. Bener. Peristiwa yang akhirnya terungkap. Iya. Ria ini tahu awalnya dari orang sekitar. Itu dulu ada satu keluarga dibunuh. Dibantai di situ, di rumah itu. Ya. Cuma dihancurkan. Oh, rumah jadi, yang dulu dihancurkan. Dibikin bangunan baru, pila-pila, seperti itu. Tapi namanya tanah itu nggak kemana-mana. Betul, karena dia menyimpan energi. Bener, darahnya gitu. Ada di situ, netes di situ kan. Iya, makanya yang resep kan, makanya terus terekam semua jadinya. Nah, satu sisi cerita dari situ, dan sisi lain ini ternyata akhirnya Syria pun bisa berkomunikasi dengan yang ikut sama dia. Gitu, dua perempuan ini. Itu pernah hadir waktu itu saya, Ria itu lagi kurang sehat. Gimana dong, gue dipijit atau gimana? Oh, di lantai 2 kan. Itu setelah kejadian ini nih. Itu terbuka, benar-benar terbuka setelah kejadian yang tadi sama Sugeng itu. Iya. Tolong dong diapain, beneran gue gak enak. Ya udah deh, gue asal pijit pakai gue balsemin kaki lo atau gimana. Nah di situ pas saya di kamarnya malam, karena kasihan dia lagi sakit, ya udahlah gue balsemin atau apa. Nah dia baru cerita tuh. Pas dia cerita, sosok itu datang. Hawanya beda Bude. Saya nggak bisa lihat, tapi dari hawa, dari perubahan suhu itu tuh di pintu. Gitu dia. Tuh yang satu. Yang satu lagi di sini sebelah lu. Itu berarti. Satu lagi sebelah Korinnya yang datang. Iya. Jadi itu dia cerita. Nih dia cerita gini. Disampaikan ke saya. Oh. Makanya apa ya? Sebenarnya sih minta disempurnain. Iya. Seharusnya memang kita harus mendoakan. Kalau kita udah tahu suatu tempat ternyata menyimpan energi kelam seperti itu, banyak orang-orang yang terbunuh di situ atau kan meninggal di situ, sebaiknya langsung berdoa gitu ya. Bener kasian mereka. Makanya itu secara nggak langsung sebenarnya dia menyampaikan itu, kenapa dia pengen ikut di Syria, ketemu kita, ya pengen menceritakan kisahnya. Gitu. Yang akhirnya ya kita, satu yang pasti berempati, yang kedua ya kita bagaimana caranya kita bisa untuk apa ya, mengirimkan doa. Iya. Dan akhirnya filmnya Ria jadi juga ya seperti itu. Jadi cuma
terlalu horor. Dia kan itu tugas. Iya. Terlalu horor, jadinya ya udah jangan sampai dikeluarin lah. Ya, artinya untuk internal itu Internal ya. aja, internal. Saya pernah dilihat sekali-kalinya doang. Terlalu horor, kalau bisa sih dimusnahin lah. Karena siapa yang nonton itu mereka nggak bisa tidur dan hawanya tuh beda. Karena memang sosok-sosok itu hadir Ada di situ. di film itu, energinya beda. Kayak gitu Budi. Kesimpulannya, kalau buat saya sih, jangan pernah sok tahu, jangan pernah pengen tahu kalau bisa dengan sesuatu yang mungkin kita nggak tahu. Misalnya gaib. Kadang-kadang kan orang, oh gue bisa ini, gue bisa itu. Padahal sebenarnya cuma tahu katanya. Iya. Cuma tahu katanya, dan akhirnya mereka pikir nggak ada dampaknya, ternyata dampaknya besar. Dan panjang, kalau menurut saya. Iya. Dan yang kedua, kalau menurut saya, kesimpulannya adalah di mana tempat kita berada, kita harus selalu mawas diri, jaga etika. Betul. Harus kulon nuwun kalau orang Betul. Jawa. Kulon nuwun, permisi, jaga ucapan, sikap perilaku. Betul, Gitu. Budi. Karena kita pasti bersinggungan dengan energi-energi yang ada di situ. Dan makhluknya Allah yang lain itu juga pasti ada di situ, baik manusia maupun yang bukan manusia atau dari bangsa jin gitu. Makanya kalau orang Jawa itu makanya ya memang harus unggah-ungguhnya itu harus dijaga dimanapun kita berpijak gitu. Ya, bener Budi. Makanya sampai sekarang ini buat saya tuh pengalaman itu membekas banget. Ya. Saking membekasnya nggak bisa saya lupa. Kejadian detail-detailnya itu 95% saya ingat. Ya. Makanya karena buat introspeksi diri juga. Agar kedepannya seperti apa. Ya. Jadi dengan kejadian ini itu kos-kosan kan udah aman lagi ya, udah perselisihan di antara keduanya juga udah nggak ada lagi gitu. Kemudian ya tinggal tinggal cerita-cerita masa kelam dari film itu sendiri ya. Iya. Dari 2 film yang dibuat oleh pihak Deborah maupun dari pihak si Ria gitu. Udah sampai situ aja ya Bang ya ceritanya. Cukup sampai di situ aja dulu. Baik, terima kasih banyak ya Bang Hari. Siap Budi. Yang sudah berbagi cerita tentang mistis dan spiritual, tentang dendam masa lalu ya, dari sebuah peristiwa. Peristiwa yang kita nggak tahu ya kejadian yang sebenarnya tentang pembantian itu sendiri, tentang pembunuhan itu sendiri ya, sehingga sampai akhirnya bisa terungkap gitu loh melalui si sosok Ria maupun sosok Deborah gitu. Nah inilah teman-teman, suatu peristiwa atau pengalaman yang sangat bagus bagi kita semua, dan ini juga karena Allah gitu. Mungkin Allah juga ingin menunjukkan kuasanya gitu, bahwa kita ini sebagai manusia itu tidak boleh merasa sombong, tidak boleh merasa tinggi gitu ya. Di atas langit pasti ada langit. Dan kita harus selalu menjaga sopan santun, menjaga tutur kata dimanapun kita berada. Nah, ini adalah satu kisah yang diceritakan oleh Bang Hari, ini benar-benar menjadi pembelajaran hidup bagi kita semuanya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil nilai positifnya, bisa mengambil hikmahnya di balik cerita ini. Mudah-mudahan kita terhindarlah dari hal-hal yang dari energi negatif, dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Semoga kita terhindar dari itu semuanya. Amin. Untuk itu kita juga harus jangan lupa ibadahnya, apapun agamanya. Kalau yang Muslim melakukan sholat, yang non Muslim misalnya agama Katolik, Kristen ya rajin beribadah ke gereja seperti itu. Nah, baik teman-teman, mungkin ini jagungan mistis kami dengan Bang Hari. Terima kasih atas perhatiannya.
Dan kita jumpa lagi di Jagungan Mistis berikutnya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu Jagungan Mistis kita hari ini. Terima kasih ya Bang Hari sudah meluangkan waktunya untuk kita. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk selalu support channel ini, memberikan subscribe, like, serta share ke teman-teman kalian semuanya. Sehingga saya bisa memberikan jagungan mistis yang menarik. Baik, terima kasih teman-teman. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.